Assalamualaikum, balik lagi bareng gue Seki. Sekarang kita ada di Ngekor, ngobrol enak di motor. Ngekor kali ini kita mau bahas apa ya? Benar. Gue mau bahas tips buat jadi motovlogger. Biarpun gue bukan motovlog yang udah wow, tapi ini gue ngasih tips berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Jadi terserah kalian mau ngikutin atau enggak. Secara gue cuma ngasih tips sesuai apa yang udah gue jalanin selama berapa lama ya, dari Januari ya berarti ya kurang lebih dari Januari sampai sekarang itu mau gue kasih tahu tipsnya. Jadi sebagai apa yang harus disiapin untuk jadi motovlogger itu pastinya harus ada kamera sih. Jadi di sini gue mau kasih 3 tips. Pertama itu kamera, dan yang kedua itu ada skrip, dan ketiga niat. Kayak niat nggak usah dibahas deh. Yang pertama itu kamera. Karena motovlogger itu ya, jadi kan kalian harus pastinya ngerekam dong, entah itu kalian di perjalanan kalian atau sekedar ngobrol sambil direkam terus ngerekam di atas motor. Sebentar ya. Yang pertama itu adalah kamera, entah itu dengan handphone atau dengan action cam, kalian bebas mau nonton yang mana. Untuk kamera handphone sendiri pasti kan perlu settingan yang lebih rumit atau apalah. Tapi kalau kata gue sih sama, kalian bisa cek tutorialnya, ada banyak di YouTube. Lalu sih terus ya sama aja. Terus ada action cam juga variatif, harganya mulai dari 100.000 sampai jutaan. Gua pakai dua action cam. Yang pertama itu yang di dashboard gue ini S-Box 4K. Itu awal-awal gue beli, pertama nyoba-nyoba, harganya 300 ribuan. Dan hasilnya bisa kalian cek di video gue yang ini. Terus yang gue pakai saat ini yang buat ngerekam itu B Pro Alpha Edition yang basic. Itu kurang lebih harganya 385.000 sampai kurang 400-an lah ya. Dan selama ini gue make kamera yang ini. Terus kalau udah ada kamera pasti kalian harus ada add-ons bahasanya, apa ya, kayak semacam perangkat lain itu untuk menunjang kamera itu sendiri, macam kayak mic. Mungkin ada kamera action cam yang support mic dan ada yang nggak support mic, termasuk kamera gue ini. Gue udah sempet beli apa itu namanya, konverter dari apa namanya ini, kan di action cam itu pasti tiap action cam ada untuk colokan casan itu bentuknya mini USB, micro USB yang biasa di handphone itu. Nah, gue beli konverter yang untuk konverter ke jack 3,5 tapi nggak fungsi. Dan jadinya gue akal-akalin lagi, kayak gue sempat janji pengen bikin tutorial itunya ya, cuman nanti gue bikin lagi. Kayak sempat gue akalin lagi sampai akhirnya gue bisa ngenarasiin kayak begini suaranya hasilnya. Dan untuk handphone sih kayaknya lebih gampang ya, jadi nggak terlalu ribet. Cuma yang paling susah ngatur bracketnya itu doang aja. Kamera add-on
Terus apalagi ya, ya mungkin kalau untuk di segi kameranya, dari kita bahas kamera mungkin itu aja sih, karena karena memang yang paling utama itu kamera. Jadi entah kalian pakai handphone atau action cam itu nggak masalah. Terus yang kedua ada script. Script ini penting juga kalau kata gue. Kenapa penting? Karena kalian bisa tulis apa yang mau kalian review atau kalian mau omongin di perjalanan kalian ntar sambil direkam. Biasanya tahu orang ngerjain skripsi kan, kalian udah hafalin semalaman dari jam 8 malam sampai jam 10 pagi bla 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 bla. Pas ketemu dosen pembimbing kalian kagok ya. Begitu juga nge-record gini. Jadi mungkin kalian pikirin baik-baik, tapi tiba-tiba ada aja di tengah jalan pas lagi nge-record, entah kalian lupa atau mungkin gugup atau gimana. Kayak gue juga masih sering kayak begitu. Dan script ini perlu juga, entah harus kalian apalin atau kalian bikin poin-poin pentingnya aja. Kayak apa yang harus kalian obrolin nanti di perjalanan kalian yang kalian record ini. Terus apa yang harus kalian rekam itu kalian detailin aja. Dan dari skrip ini kalian bisa tahu apa yang harus kalian Just then. Kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakuin ntar. Kayak misalkan kalian bikin motovlog ini untuk apa? Kayak misal mungkin kayak mau nunjukin perjalanan kalian dari sini ke tempat mana. Soalnya ada gue lihat beberapa motovlogger yang cuma sekedar ngasih perjalanan aja, nunjukin video perjalanan aja dari dari titik A ke titik B gitu doang tanpa ada narasi. Wow, udah ada yang ngasih sedikit penjelasan kayak ke tempat sesuatu, oh nih ada bla 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 bla, dan kita lewatin bla bla bla, mungkin ada bla 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 bla. Nah seperti itu. Kalau untuk macam kayak mungkin yang lagi gue lakuin sekarang ini, kalian juga perlu skripnya. Kalian jelasin, kalian tulis apa yang mau kalian jelasin, apa yang mau kalian bahas, itu aja. Juga ini kita lagi di Islamic ya. Nah makanya itu fungsi mic-nya, karena ada action cam yang mungkin bagus nangkep suara, dan ada juga yang biasa nggak terlalu bagus. Jadinya apa ya mungkin jadi nggak jelas suara kalian karena ketutup angin. Itu yang fungsinya mic tadi. Jadi sebagai penunjang action cam kalian atau pokoknya kamera kalian. Kita keliling Islamic, ntar kita muter lagi. Dan yang ketiga, niat itu juga penting, karena sebagus apapun skrip kalian yang kalian buat, kalian udah susun serapi mungkin, semantep mungkin, semantul mungkin, tapi kalau kalian gak niat, wow, itu buyar semua. Kayak ini gue jalan pagi-pagi nih, gue jalan tadi dari rumah jam 8:30 tuh. Kalau gue niatin ya gue nggak jalan sekarang. Gue udah susun materinya udah lama, tapi gue nggak ada niat buat ngejalaninnya, ya udah nggak niat. Islami kalau pagi sepi ya, tapi kalau rame hari Minggu gini rame. Sama kayak malam-malam, cuma bedanya gelap kalau malam. Ya iyalah. Niat udah, kamera udah, terus apalagi ya? Udah sih 3 itu ya, karena gue bahas janjinya 3. Sama mungkin yang terakhir tambahan itu pas editing ya, nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu dibikin efek wow. Kalau kata gue udah cukup enak dilihat. Sama mungkin ada kalian edit kalian mainin color gradingnya jadi yang gelap, kalian bisa diterangin atau gimana. Karena yang penting itu hasilnya,
Jadi kalian edit sedemikian rupa bagus tapi nggak lebay, kayak ditambahin efek ini, efek itu, efek ini, efek itu doang sih kalau kata gue. Ya intinya ngekor episode 2 ini sebentar, nggak lama, karena kita cuma bahas tips buat jadi motovlogger. Tips berdasarkan pengalaman pribadi gue, karena gue juga belum terlalu paham. Belum terlalu paham. Belum apa ya sebutannya ya. Gue cuma bagi pengalaman gue aja. Udah beberapa bulan ini ngevlog di motor, nyambi bikin konten juga gini. Nah, soalnya ada yang bingung mau mulai dari mana, mau ini dari mana, gue kasih tips gini aja. Oke, akhir kata terima kasih udah ngikutin video gue. Entah itu kalian mau ngikutin atau enggak, tapi kalau saran dari gua, kalau kalian emang mau mulailah dari hal yang paling kecil, dari nol. Entah nggak usah harus ngoyo-ngoyo make kamera yang bagus, beli action cam yang bla 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 bla. Nggak usah harus ngoyo make yang bagus, karena kalian ini kan baru ngerintis, baru memulai. Jadi ya pelan-pelan aja, nanti pasti ada progresnya. Kalau kalian ada rezeki, kalian bisa kumpulin buat upgrade ke kamera yang lebih bagus. Itu aja kalau kata gua. Jadi jalanin aja sesuka hati kalian, wow hati kalian. Kalau kalian mau, kalian suka, jalanin aja, tapi nggak usah dipaksa harus ada. Itu aja sih kalau kata gue. Jadi karena gue sendiri juga gue orangnya hitung-hitungan. Kalau ada yang lebih bagus, kalau ada yang murah tapi bagus, kenapa harus ngambil yang mahal? Kalau kata gue begitu. Balik lagi ke intinya dan ke kepuasan hati kalian. Tapi gue kasih masukan sih kayak gitu, nggak usah terlalu ngoyo harus ada yang bagus, pakai yang ada dulu aja. Oke, akhir kata itulah ngekor episode 2 tips untuk menjadi motovlogger dari Seki. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk selalu mendukung video gua dan konten-konten gua, biar gua makin semangat bikin kontennya. Semangat bikin konten gak jelas. Oke, akhir kata gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.